Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak kelas 6 semuanya? Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke tema pertama. Adapun judul dari tema pertama yaitu eksplorasi energi di rumah. Pastikan teman-teman sudah mempunyai buku diktat eksplorasi energi di rumah ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita awali dulu kegiatan kita dengan berdoa. Semoga kegiatan di hari ini mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa pembuka hati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Doa mohon kemudahan. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita masuk ke materi. Materi hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesianya adalah menggali isi teks dan IPA-nya adalah gaya dan gerak. Adapun untuk menggali isi teks, capaiannya yaitu menggali informasi tersurat teks, menentukan pernyataan sesuai isi paragraf dengan tepat, dan menjawab pertanyaan sesuai teks. Sedangkan untuk IPA, menyebutkan jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan pengetahuan tentang pengaruh gaya terhadap arah, gerak, atau bentuk benda, dan menerapkan pengetahuan tentang manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, walaupun di pekan ini kita masih belajar dari rumah, jangan lupa untuk tetap biasakan bangun di waktu subuh, aktivitas mulai dari mandi pagi, sholat subuh, mengaji, bersih-bersih rumah hingga tidur kembali di malam hari sebaiknya dijadwalkan agar hidup kita teratur. Waktu kita bangun di pagi hari dan mulai bergerak, kita membutuhkan energi kinetik atau energi gerak ya, untuk kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Apabila kita naik tangga, maka energi potensial pada tubuh akan naik setiap kali kita menaiki anak tangga. Sebenarnya, kita tidak perlu mencari energi itu karena sudah tersedia di alam sekitar kita. Energi itu ada di mana-mana. Energi diperlukan untuk melakukan kegiatan. Energi tubuh manusia berasal dari energi kimia yang tersimpan pada makanan yang kita makan. Apabila kita tidak makan, kita tidak memiliki energi dalam tubuh kita. Nah, hari ini ayo kita gunakan energi yang tersimpan pada tubuh kita untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Sudahkah kalian membaca diktat kalian? Kalau belum, silakan buka pada halaman 3. Di sana ada teks tentang gaya dan gerak.
Panjang bacaannya terdiri atas 8 paragraf. Silakan kalian baca, kemudian kalian pahami. Nah, sebelum mengerjakan aktivitas 1, kalian perlu memahami cara menggali isi teks dengan menentukan pernyataan yang sesuai. Bahasa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari materi menentukan pernyataan sesuai isi paragraf. Materi ini selalu muncul untuk mengukur seberapa paham kalian dalam memahami bacaan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah informasi yang sesuai dalam paragraf. Di sebuah paragraf yang terdiri atas beberapa kalimat mengandung beberapa informasi. Informasi yang sesuai inilah yang dinamakan pernyataan. Contoh pada paragraf berikut ini. Ada 7 jenis penyu yang ada di dunia. 6 diantaranya terancam punah. Kira-kira mengapa penyu terancam punah ya? Ternyata ada beberapa faktor penyebab terancam punahnya penyu. Penyebab penyu terancam punah diantaranya karena diburu, terjerat jaring, kehilangan tempat tinggal atau makanan, dan memakan benda yang bukan makanannya. Paragraf di samping mengandung beberapa pernyataan, diantaranya ada 7 jenis penyu yang ada di dunia. Pernyataan ini sesuai dengan kalimat pertama pada paragraf tersebut. Nih, dari 7 jenis penyu yang ada di dunia. Berarti pada kalimat ini dijelaskan bahwa ada 7 jenis penyu yang ada di dunia. Kemudian 6 dari 7 jenis penyu yang ada di dunia sudah terancam punah. Pernyataan ini sesuai juga dengan kalimat pertama pada paragraf. Ini 6 diantaranya terancam punah. Ada beberapa faktor penyebab penyu terancam punah. Nah, pernyataan yang ketiga ini sesuai dengan kalimat ketiga. Kalau kalimat keduanya ini kalimat tanya ya. Kemudian kalimat ketiganya, ternyata ada beberapa faktor penyebab terancam punahnya penyu. Nah, sesuai dengan pernyataan ini, ada beberapa faktor penyebab penyu terancam punah. Maknanya sama. Kemudian pernyataan keempat, salah satu faktor penyebab terancam punahnya penyu adalah pemburuan. Nah, pernyataan ini sesuai dengan kalimat terakhir atau kalimat keempat dari paragraf ini, yaitu penyebab penyu terancam punah diantaranya karena diburu. Ini sama ya, pemburuan. Kemudian pernyataan yang kelima, penyu yang terjerat jaring juga merupakan salah satu penyebab terancam punahnya penyu. Pernyataan ini sesuai juga dengan kalimat keempat ini. Nah, diantaranya karena diburu, terjerat jaring. Nah, pernyataan yang keenam, kehilangan tempat tinggal dan makanan juga merupakan penyebab penyu terancam punah. Sesuai juga dengan kalimat ini, kehilangan tempat tinggal atau makanan. Ini merupakan penyebab penyu terancam punah. Dan salah satu faktor penyebab penyu terancam punah adalah memakan benda yang bukan makanannya, sesuai juga dengan kalimat yang keempat ini. Dan memakan benda yang bukan makanannya juga merupakan penyebab penyu terancam punah. Nah, sampai sini insya Allah sudah paham ya cara menentukan apakah pernyataan ini sesuai paragraf atau tidak. Ya. Oke, pada aktivitas 1, kalian menentukan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Teks yang pada halaman 3 ya. Dengan cara memberi tanda checklist pada kolom sesuai jika pernyataan tersebut sesuai, dan memberi tanda checklist pada kolom tidak sesuai jika pernyataan tersebut tidak sesuai. Dan tuliskan alasanmu. Alasannya misalnya, jika sesuai, kalian misalnya centang sesuai atau checklist di kolom sesuai. Alasannya karena sesuai dengan paragraf pertama, kalimat pertama, misalnya seperti itu. Atau kalian checklist pada tidak sesuai. Alasannya karena tidak terdapat pada teks di atas. Seperti itu. Bisa ya?
Selanjutnya kita ke aktivitas 2. Pada aktivitas kedua, kalian menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 10. Untuk nomor 1 sampai 5, jawabannya sesuai teks, bacaan, gaya, dan gerak. Sedangkan untuk nomor 6 sampai 10, jawabannya sesuai pemahaman kalian atau berdasarkan literatur lain yang bisa kalian dapatkan di buku IPA atau di internet. Nah, menjawab pertanyaannya dengan jawaban lengkap. Kalian tentunya sudah pernah menjawab pertanyaan dengan jawaban lengkap, bukan? Nah, kali ini Bu Mira akan ingatkan kembali bagaimana menjawab dengan jawaban lengkap. Contoh pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan gerak? Nah, cara menjawab dengan jawaban lengkap, sebagian dari pertanyaan ini kita tuliskan kembali di jawaban. Nih. Yang dimaksud dengan gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Jadi, di sini penggalan pertanyaannya yang dimaksud dengan gerak. Tapi kata tanyanya jangan dimasukkan di jawaban ya. Jadi yang dimaksud dengan gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan baik hanya sekali maupun berkali-kali. Semoga kalian bisa ingat ya. Nah, setelah mengerjakan aktivitas 2, kita lanjut ke aktivitas ketiga. Nah, tadi kalian sudah mengetahui dari membaca di halaman 3 tadi ya, bahwa terdapat bermacam-macam gaya, yaitu ada gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya mesin, gaya listrik. Nah, di sini ada beberapa kolom, kegiatan, gaya yang bekerja, dan pengaruh gaya. Nah, tugasnya kalian adalah menganalisis gaya apa yang bekerja pada saat kegiatan kalian membantu ayah bunda di rumah. Misalnya membantu beberes rumah, membantu memasak, atau membantu berkebun. Ini contohnya, kalian membantu menyapu rumah. Gaya yang bekerja adalah gaya otot dan gaya gesek. Pengaruh gayanya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, sapunya dari diam menjadi bergerak karena gaya otot. Kemudian, sapu yang bergesekan dengan lantai itu terdapat gaya gesek. Setelah mengerjakan aktivitas 3, selesai. Kalian kumpulkan melalui WA guru kelas masing-masing. Semoga sukses dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.